Dan akhirnya kita coba lihat kembali ke dunia, bagaimana perspektif masa depan transistor nanomos. Kita coba tinggalkan sejenak masalah kita coba lihat ke dunia. Yang pertama adalah bahwa teknologi silikon itu sangat matang dan akan menjadi basis tetap karena investasi yang telah ditanamkan di teknologi silikon tersebut sangat besar. Sebagai contoh saja, perkiraan penjualan prosesor tahun ini kira-kira 40 miliar dolar Amerika. Nah, ini adalah transistor yang sampai hari ini MOSFET dengan kanal yang planar bidang. Kita lihat bidang. Akibat pengecilan terus menerus ada masalah tadi di efek kanal pendek dan kemudian juga lapisan oksidanya yang makin lama makin tipis. Sekarang pertanyaannya, seberapa tipis bisa kita buat, seberapa kecil bisa kita lakukan? Ada beberapa inovasi yang kita sebut dengan silicon nanowire FET. Jadi kita gantikan geometri kanalnya itu dengan bentuk seperti ini. Jadi kalau tadi kanalnya planar bidang, kita gantikan kanalnya berbentuk batang silinder. Jadi ada A, B, C, semua sama, itu silinder yang menghubungkan antara S, source, sumber, dan drain B. Kemudian gerbangnya untuk A ada di bagian bawah, kemudian untuk B gerbangnya itu melingkar penuh di kawat silikonnya, nano kawat silikon. Kemudian yang C itu gerbangnya melingkar setengah penuh. Apakah ini hanya teori? Kita nanti lihat. Kita coba lihat ini. Ini adalah salah satu publikasinya yang sudah dibuat. Jadi pertama gerbang di bawah, kemudian di atas gerbang adalah oksida. Kemudian sesuai dengan MOS berarti di atas oksida itu adalah sebuah kanal. Kita lihat kanal itu. Jadi kira-kira satu batang panjang yang di dalam gambar atas itu adalah gambar dari citra TEM, Transmission Electron Microscopy. Satu batang itu bar itu panjangnya kira-kira 5 nanometer. Jadi kita bisa bayangkan bahwa diameter dari silikon itu adalah 5 nanometer. Ini adalah citra high resolution TEM untuk device FET, SNW FET, silicon nanowire FET. Jadi transistor silicon nanowire. Sebelah kiri adalah source, sebelah kanan drain. Kemudian ada bayangan tipis sekali, itu adalah nanokawat seukuran 5 nanometer. Kemudian bar yang sebelah kanan itu panjangnya 500 nanometer. Jadi kita bisa lihat panjang dari nanokawat yang berdiameter 5 nanometer itu adalah sekitar 700-800 nanometer. Dan ini sudah dikerjakan di laboratorium, telah dipublikasikan oleh Choi tahun 2003. Sekarang ada yang lain yang disebut dengan silicon nanowire vertical surround gate FET. Kalau tadi adalah mendatar, sekarang vertikal. Kita lihat ini sebetulnya, jadi dia hanya tetap mewujudkan transistor MOS, ada sumber, ada drain, ada gerbang, dan ada oksidanya. Kalau misalkan planar, itu ada di sebelah kiri transistornya. Kemudian kita akan coba buatkan transistor dengan nano kawat silikon dengan bentuk vertikal. Kita lihat di sana, itu vertikal, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Nah, ini publikasinya.
Jadi silikon nanowire, nanokawat silikon itu berdiri tegak. Ini gambarnya, citra temnya. Jadi ukurannya kira-kira berapa puluh nanometer di sana. Karena panjang bar sebelah kiri itu 300 nanometer. Kemudian gampang untuk membuat silikon dioksidanya, jadi SNW. Itu adalah nanokawat silikon dilapis dengan SiO2 seperti itu. Dan kemudian setelah itu kita tinggal tambahkan metal Ni maupun Al. Dan akhirnya silikon nanowire vertical surround gate fab itu bisa diperoleh. Nah, yang kedua yang sekarang coba digantikan itu adalah materialnya. Karena kita tahu silikon itu mobilitasnya tidak terlalu tinggi. Apabila silikon ini bisa diganti dengan material lain dan konfigurasinya tadi silikon nanowire atau nanowire sendiri, maka kita akan memperoleh transistor nanowire yang memiliki mobilitas tinggi. Kalau mobilitasnya tinggi, maka kita bisa berharap bahwa nanti frekuensi pembawa dari misalkan untuk komunikasi seluler itu lebih tinggi. Kalau frekuensi pembawa seluler itu lebih tinggi, maka yang dibawa pun lebih banyak yang diangkut. Kira-kira begitu. Nah, ini kita lihat. Jadi tadi nanokawat silikon itu dilapis dengan germanium yang memiliki mobilitas lebih tinggi. Dan kemudian nanokawat germaniumnya itu kita lihat di C, itu ada di sana. Germanium yang melapisi silikon. Konfigurasi masih mirip dengan silikon nanowire fab, SNW fab tadi. Kita lihat gambarnya. Di D, panjang bar itu kira-kira 500 nanometer, bar putih. Jadi antara source dan drain 500 nanometer. Kemudian kawat yang melintang antara source dan drain di gambar D itu bisa kita lihat beberapa nanometer saja. Untuk lebih jelasnya di bagian E kita lihat itu gambar dari nanowire silikon yang dilapis dengan germanium, kemudian diberi ZrO2 dan Au. Barnya 5 nanometer. Dengan demikian kira-kira nanokawat silikon yang dilapis dengan germanium seukuran 5 nanometer. Nah, sekarang kita lihat ini ada yang lain. Jadi nanokawat silikon tadi diganti dengan nanokawat gallium nitrida yang memiliki mobilitas tinggi. Kemudian bagian bawahnya itu adalah citra tem untuk device yang di atas. Sekarang kita lihat karakteristiknya yang menarik, bahwa frekuensi cut off-nya itu sampai dengan kira-kira sedikit di bawah 100 GHz. Jadi ini kalau ini bisa diwujudkan dalam device komersial, maka kita bisa bayangkan revolusi yang terjadi untuk komunikasi seluler. Nah, berikutnya, kalau tadi materialnya itu adalah gallium nitrida GaN, ini material kanalnya adalah grafena yang baru-baru ini memperoleh Nobel. Jadi kita ganti dengan grafena yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Konfigurasi tetap sama seperti MOSFET nano saja. Ini citra setnya sudah dibuat dan kita lihat karakteristiknya. Jadi frekuensi cut off-nya kira-kira 26 GHz. Jadi itu sangat menjanjikan untuk komunikasi seluler dengan frekuensi tinggi. Dan ini telah dipublikasikan pada tahun 2009. Terakhir kita coba lihat pertanyaannya. Karena tadi MOS itu sebetulnya digunakan untuk memori dan saklar di transistornya. Maka kita lihat sebetulnya ada alternatif lain yang sekarang berkembang. Yang pertama di memori, yaitu penemuan memory store. Memory store itu adalah komponen keempat yang hilang selain resistor,
kapasitor, dan induktor. Sekarang ditemukan. Yang kedua yaitu spintronics. Kemudian di bagian lain untuk saklar, itu sedang dilakukan riset di saklar atomik dan saklar molekular. Kita bisa melihat lebih detail dari pembahasan ini dalam proceedings yang terbaru di IEEE tahun 98 tahun 2010 di bulan Desember. Nah, sekarang memang tantangannya adalah satu, biaya sudah besar dikeluarkan di teknologi silikon. Dengan demikian, platform teknologi silikon ini sangat matang dan mungkin untuk menggesernya perlu waktu. Yang kedua, kalau melihat dari memori dengan memory store spintronic atau saklar dengan atomic switch maupun molecular switch, maka mungkin kita perlu memadukan device ini dengan platform teknologi silikon. Itu yang mungkin bisa dilakukan.